Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer siklikal yaitu PT Catur Carda Depo Bangunan dengan kode saham Depo. Berikut sejarah berdirinya Depo. Depo Bangunan adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan oleh Kambiyanto Ketin di tanggal 3 Januari tahun 1996 dengan nama PT Catur Carda Depo Bangunan. Kambiyanto sendiri memiliki pengalaman bisnis dalam bidang bangunan sejak tahun 1975 silam. Hal inilah yang membuatnya memiliki mimpi untuk menyediakan sebuah toko bangunan modern dan nyaman, di mana orang bisa berbelanja berbagai bahan bangunan dengan mudah dan cepat. Bermula ketika berpergian ke luar negeri untuk mengantar salah satu putranya kuliah di sana, Kambiyanto begitu menikmati suasana di pertokoan modern yang menyediakan berbagai bahan bangunan secara lengkap. Kemudahan dan kenyamanan belanja tersebutlah yang pada akhirnya membuat Kambiyanto bermimpi untuk mewujudkan toko serupa di tanah air. Mimpi ini bisa diwujudkan ketika toko pertamanya dibuka di daerah Kalimalang, Jakarta Timur pada Oktober tahun 1996 silam. Pada masa awal ini, perusahaan sudah mulai menjual berbagai produk bahan bangunan yang cukup lengkap sehingga pelanggan juga cukup banyak. Meski sempat tersendat, Kambiyanto tidak menyerah dan tetap berupaya untuk mempertahankan bisnisnya. Bahkan di masa-masa yang terbilang sangat sulit tersebut, kegigihannya membawa hasil dan bisa membuat toko ini tetap bertahan dan meraih kesuksesan hingga seperti sekarang ini. Depo Bangunan adalah perusahaan yang memperkenalkan cara berbelanja bahan bangunan dengan konsep one-stop shopping di Indonesia. Depo Bangunan menjadi salah satu perusahaan yang dianggap bisa membawa perubahan besar dalam sistem belanja berbagai bahan bangunan di tanah air. Jadi tidak mengherankan jika beberapa waktu belakangan namanya semakin dikenal luas dan populer. Saat ini, Depo Bangunan berada di bawah kepemilikan 4 shareholder yakni Kambiyanto Ketin, Joni Lianto, PT Buana Tata Adi Sentosa, dan PT Tankop Surya Sukses. Depo Bangunan sendiri sudah memiliki 9 gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, di mana lebih dari 97.000 produk bahan bangunan terbaik bisa ditemukan. Berikut info dan fakta Depo. Saat ini perseroan memiliki 9 gerai depo bangunan yang berlokasi di Jakarta, Serpong, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Lampung, dengan pengunjung mencapai 3.000 orang pada weekend dan 1.000 orang pada weekdays untuk masing-masing gerai. Salah satu strategi Depo Bangunan bisa menerobos pandemi COVID-19 karena mengubah sistem penjualannya. Selain toko offline, Depo Bangunan juga memiliki strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu layanan belanja melalui online dengan aplikasi WhatsApp. Tankop Group merupakan holding perusahaan milik keluarga Tanoko, yang memiliki 8 perusahaan subholding yang bergerak di berbagai bidang industri. Tankop Group memiliki lebih dari 300 brand aktif yang dikelola oleh 36 bisnis unit dengan jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 20.000 tenaga kerja. PT Propan Raya dan Depo Bangunan menjalin kerjasama pengadaan material di gerai Bali. Kehadiran PT Propan Raya di Depo Bangunan Bali diharapkan bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan cat seiring terus tumbuhnya pembangunan di wilayah Bali. Depo Bangunan menghadirkan 97.000 produk pilihan atau SKU, dengan 1.500 merek berbeda baik yang lokal maupun impor dari mancanegara, diantaranya yaitu Builder Hardwares, Electrical, Housewares, Plumbing and Sanitary, Flooring, Tools and Other. Berikut penghargaan yang diraih Depo, yaitu Top Brand Award kategori Building Material Chain Store, Property Product Award dengan label Satisfaction, penghargaan dari Super Brand sebagai merek kesukaan konsumen, penghargaan dari Tempo Group dalam hal membangun dan menjaga citra perusahaan yang baik, penghargaan dari Rekor Bisnis sebagai supermarket bahan bangunan,
yang konsisten mengadakan undian berhadiah dengan dukungan brand terbaik dan penghargaan lainnya. Berikut komposisi pemegang saham Depo, yaitu, PT Buana Tata Adi Sentosa memegang kepemilikan sebesar 23,5%, PT Tankop Surya Sukses sebesar 23,5%, Kambianto Ketin sebesar 22,73%, Global House International Company Limited sebesar 22%, Joni Lianto sebesar 0,76%, masyarakat non-warkat sebesar 7,51%, masyarakat warkat sebesar 0%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham Depo. Perusahaan didirikan pada tanggal 3 Januari tahun 1996, dengan bisnis usaha perdagangan retail. Perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa pada tanggal 25 November tahun 2021, dengan harga Rp482 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 1.020.000.000 lembar. Berikut kinerja keuangan Depo. Catur Karda Depo Bangunan membukukan pendapatan dari penjualan bersih sebesar Rp2,57 triliun. Pendapatan itu naik 10,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,33 triliun. Bersamaan dengan itu, beban pokok penjualan naik menjadi Rp2,09 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,91 triliun. Perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp103,36 miliar. Laba ini naik 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp97,15 miliar. Aset perseroan sampai dengan Desember tahun 2022 naik menjadi Rp1,78 triliun dari Rp1,69 triliun pada akhir 2021. Liabilitas naik menjadi Rp609,97 miliar dari posisi akhir tahun lalu sebesar Rp575,77 miliar. Ekuitas naik menjadi Rp1,17 triliun dari Rp1,12 triliun pada akhir 2021. Berikut historis dividen Depo. Perusahaan yang terbilang baru di saham, mulai memberikan dividen 1 tahun setelah IPO dengan yield rata-rata sebesar 1,5% dihitung dari perbandingan harga di tahun yang sama. Berikut potensi Depo Bangunan di masa depan. Pertama, perusahaan menargetkan membuka 3 gerai baru dengan standar ukuran toko kurang lebih 4.000 meter persegi setiap tahunnya. Strategi ekspansi tersebut tentunya dengan memperhatikan perkembangan kondisi pandemik beserta mitigasi resiko untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua, untuk mendukung rencana tersebut, perseroan memaksimalkan pendanaan melalui penawaran umum, di mana langkah tersebut sejalan dengan target pertumbuhan penjualan perseroan untuk periode 2022 adalah sebesar 12%, ditopang dengan beroperasinya gerai-gerai baru Depo Bangunan. Ketiga, selain pengembangan gerai-gerainya, Depo Bangunan memakai pendekatan train the trainer dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia. Dengan penekanan ini, Depo banyak melakukan promosi jabatan internal dan secara bersamaan tetap merekrut talenta-talenta yang tetap mendukung unsur dan semangat dari pembangunan. Dan keempat, Depo Bangunan akan terus bertambah ke depannya untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan go public di pembangunan akan mendapatkan kritikan dana segar untuk lebih berkembang ke seluruh Indonesia. Sekian pembahasan kali ini dari PT Catur Karda Depo Bangunan Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.